Anda mendengar komposisi orkestra dari Epic Orchestra mengcover lagu dari Linkin Park yang berjudul Numb, ya, atau perasaan yang dingin atau kesemutan, ya. Kenapa kita memilih lagu ini? Karena topik pada malam hari ini kita akan membahas tentang mentalitas Gen Z. Wow, selamat malam semua listeners. Hari ini beneran saya merinding karena hampir 12 tahun berkarir di Smart FM itu belum pernah sama sekali ketemu dengan sosok pendiri dari program Smart Karakter yang dulunya honestly dirasa kurang pantas untuk membawakan hal ini, membawakan program ini karena founding father Smart FM mengatakan kamu belum kelasnya real untuk megang program ini. Dan hari ini walaupun via virtual meeting, wow, saya bisa ketemu langsung dengan founding foundernya Power Character, ada Dr. Jacob Esra. Selamat malam, apa kabar Pak Jacob? Mas Daril yang luar biasa, selamat malam. Semakin bagus, semakin dahsyat, semakin luar Amin, biasa. amin, amin. Terima kasih, sehat Pak Jacob. Sehat, terima kasih. Senantiasa dalam lindungan yang maha kuasa ya Pak Jacob ya. Iya, Oke, dan tidak ketinggalan hadir pula Mas Harmoni Ezra. Mas Harmoni, selamat malam. Selamat malam Mas Daril, selamat malam Smart Listeners. Saya nggak tahu apakah saya berhak berada di posisi Gen Z pada malam hari ini karena melihat ini ada dua orang senior saya ya secara edukasi, akademis, kemudian juga talenta, karakter mereka. Wah, nggak apa-apa deh. Yang penting saya memposisikan diri sebagai seorang Gen Z yang moga-moga mentalitasnya ini mampu bersaing dengan senior-seniornya ya. Mungkin dengan Gen X, Gen Y, dan juga generasi-generasi sebelumnya. Oke, mentalitas Gen Z menjadi bahasan kita pada malam hari ini. 1 jam kita akan coba bahas lebih detail apa dan bagaimana tentang mentalitas Gen Z. Saya berikan kehormatan dulu, Mas Harmoni, mohon izin ke Pak Yakob Ezra. Pak Yakob, dengan banyaknya makan asam garam dalam kehidupan, dalam berbisnis, dalam ketemu dengan orang, dalam berpadu padan dengan banyak sekali institusi terkenal di seluruh Indonesia. Bagaimana sih pandangan Pak Yakob tentang Gen Z ini? bagi saya semua generasi, mau generasi baby boomer seperti saya, X, Y, Z, C, Delta, Z, ya, itu bedanya ada di tiga, small listener, Mas Daril. Pertama, itu di bahasa. Ya. Bahasanya beda. Hmm. Kalau zaman saya itu nggak ada nyokap bokap itu nggak ada. Gitu. Kalau disingkat bonyok. Satu kali anak saya bilang, bonyok gua nggak ada. Hah? Siapa yang bonyok? Bahasa Jawanya bonyok itu babak belur gitu. Aha, aha. Jadi saya bilang udah jangan pakai bahasa itu. Nah Oke. sekarang sudah berubah lagi gitu loh. Jadi panggilannya itu sudah panggilan saya atau apalah teman apa ya, ada TTM teman tapi mesra segala macam itu semua idiom bahasa yang mesti diikuti. Kenapa kok banyak media memenangkan persaingan karena mereka bisa berbahasa dengan mereka. Yang kedua itu Oke. adalah tren mereka sendiri. Trendsetternya itu apa? Trendsetternya itu lagi game, booming game apa? Trendsetternya itu snack yang lagi banyak cheese-nya atau apa ya? Trennya itu hangout, Hmm, trennya itu bukan ngopi yang kelas-kelas begitu, hmm, hmm, ya hmm. trennya itu apa gitu. Yang terakhir itu malah ngetren pelihara itu binatang apa itu irwana apa itu apa namanya, Arwana. bukan Ya. arwana, yang Apa? kayak kadal itu Oh ya, Oh, ya, ya, reptil, reptil. iya ya iya reptil iguana. iguana. Nah Iya iya. itu bagi saya kan geli ya, tapi ada juga yang apa sekarang trennya itu udah nggak mau baca apa koran, nggak mau lihat TV, nggak mau apa ya, dengernya dari handphone semuanya gitu. Betul betul betul. Nah, yang ketiga, yang namanya generasi itu pasti diwarnai dengan tadi saya bahasa, kedua tren, yang Hmm, ketiga dengan
perilaku mereka, behavior mereka itu Oke. nilai-nilainya mereka beda. Tetapi bagi saya, Mas Daril dan Harmony dan Smart Listener, manusia dari dulu sampai sekarang itu tetap sama. Yes. Iya. Dibagi dalam kategori 4 golongan atau 16, 18 dan punya titik kritis, dan walaupun generasinya berbeda tetapi manusia tetap manusia. We Baik, are baik. human being. Oke, baik. Mas Harmoni, mohon izin, ini satu sesi saya habiskan kepada Pak Yaakob Esra ya, karena Silakan. Smart Listeners ini sudah banyak yang merindukan kehadiran sosok beliau walaupun lewat virtual meeting. Tapi betul kata Pak Yaakob Esra bahwa generasi itu secara sosok dan individualnya itu sama saja gitu loh. Hanya tradisi mereka, budaya mereka, bahkan mungkin juga kecakapan dan juga kepintaran mereka itu yang sangat membedakannya. Bahkan Pak Yaakob setuju ya kalau generasi-generasi seperti millennials, kemudian juga Gen Z dan juga generasi-generasi setelah kita itu mereka orang-orang yang kreatif, mereka orang-orang yang penuh dengan kolaborasi, dan itu menjadi sebuah PR juga bagaimana kita mampu melakukan sebuah co-creating ya dengan mereka ya Pak Yaakob ya. Boleh berkomentar sedikit Pak Yaakob sebelum kita masuk ke esensi generasi ini. Bagi saya tidak lebih kreatif, tapi lebih aktif ya. Antara aktif dan kreatif itu beda. Betul. Karena kreatif itu genetik. Ya. Tapi kalau aktif itu karena makanan bisa juga. Karena terlalu banyak makan terlalu manis, makan junk food, dan lain sebagainya. Jadi kalau disebut lebih kreatif, belum tentu. Itu berdasarkan penelitian. Tapi kalau lebih aktif karena faktor makanan, itu iya. Ya. Jadi faktor tren, tadi saya katakan, itu pakaian bisa niru ya, Korea, rambut, apa itu, tapi aslinya nggak begitu ya. Aslinya ya Mas Daril ya Mas Daril gitu. Yes. Dari dulu tetap ganteng sampai sekarang ganteng. Amin. Kalau dipakein seragam sekolah SMA kayaknya masih cocok. Masih cocok ya. Jadi ini ya penjaga gerbangnya SMA ya Pak. Ya enggak dong. Baik. Film masih bisa. Amin. Pak Yaakob Esra, mohon izin Mas Harmoni kita break dulu ya. Satu sesi ini nanti kita akan coba lanjut lagi ke sesi berikutnya. Nanti dengan Mas Harmoni kita lihat perspektifnya Mas Harmoni tentang mentalitas Gen Z ini seperti apa. Karena ini berhubungan dengan karakter. Dan kami juga mengundang Anda sebenarnya, silakan kirimkan tanda tangan Anda di kertas putih dengan menggunakan pulpen berwarna hitam ya. Kemudian tuliskan nama Anda di bawah tanda tangan tersebut. Segera kirim ke 0812 11 12 959. Nanti kita akan coba bacakan, tetapi di sesi yang terakhir. Kita akan kembali setelah jeda iklan komersial berikut ini. Smart Character bersama Power Character based on business transformation. Banyak hal baru di sekitar kita. This is my only favorite station. Nah, yang terbaru dari Smart FM, Anda bisa mendengarkan Smart FM melalui aplikasi Joox Music. Download melalui Play Store dan Anda bisa mendengarkan Smart FM dengan mudah sekali klik melalui aplikasi Joox Music. Download di Play Store dan Smart FM bisa Anda dengarkan dimanapun. All day, all night. Right here, Smart FM Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Thank you for always tuning in. Smart FM Business and Inspiration. A digital strategy when beragam bisnis semakin berkembang di era digital. Semua berlomba mencapai penjualan tinggi, mendapatkan konsumen sebanyak mungkin, dan perlombaan masih terus berlangsung. Apakah Anda sudah siap dalam perlombaan tersebut? Atau Anda masih terbuai dengan kemenangan masa lalu? Tingkatkan value proposition produk dan jasa Anda dan jadikan Smart FM sahabat terbaik Anda untuk mendukung kemenangan Anda dalam perlombaan. Be smart with Smart FM. Smart FM hadir di 10 kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Palembang, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Segera hubungi tim marketing Smart FM di 021 633 7783.
Jadilah pemenang dengan produk dan jasa terbaik Anda. Dan pastikan Anda memilih Smart FM. Smart FM Jakarta. Business and Inspiration. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Smart Character bersama Power Character based on Business Transformation. Oke, baik, terima kasih Anda masih terus bersama kami dalam program Smart Character. Hadir bersama dengan kami Bapak Dr. Jacob Ezra dan juga Mas Harmony Ezra. Kita bicara tentang mentalitas Gen Z ya. Ini kalau dari perspektifnya Pak Jacob Ezra sendiri, ada makna-makna tersendiri yang tersirat dalam esensi beberapa generasi yang sudah beliau sampaikan tadi. Tetapi mungkin nggak mewakili Gen Z juga ya Mas Harmony ya. Saya milenial, Gen Y. Milenial ya. Boleh kasih sedikit perspektif dong Mas Harmony sebelum kita bicara kualitas tentang mentalnya Gen Z ini seperti apa sih? Siap. Ini seru ya. Saya senang sekali nih beliau karena lagi masa pemulihan ya. Pak Yakub tiba-tiba saya mau pemanasan dong. Saya mau sharing nih malam ini. Wih, nih saya langsung terbakar juga, seneng gitu melihat Pak Yakub bisa di panggung lagi ya. Tapi anyway gitu sebetulnya bicara soal generasi itu kan bicara soal gap ya. Bahkan ada argumen-argumen juga bilang bahwa generation gap itu nggak berlaku di Indonesia. Itu cuman teorinya orang US gitu. Ada statement-statement yang bilang kayak gitu. Buat saya namanya gap itu selalu ada. Dan itu dirasakan di banyak hal kok. Jadi bukan hanya di Western ya, tapi tentu apakah teori dari Western itu masuk ke Indonesia sama persis, tentu tidak. Cuman gap-gap itu tuh sudah kita rasakan. Contoh di sini di Indonesia aja generasi Z dan post generasi Z aja itu kan kurang lebih generasi yang lahir tahun 1997 sampai hari ini 2000-an sampai 2022 ini masih kategori Gen Z nih gitu. Gen Z, ya. Jadi post Gen Z dan post Gen Z gitu ya. Nah, jadi ini menjadi generasi yang akan masuk menduduki workforce berikutnya. Dan itu kurang lebih jumlahnya hampir 80 juta. Nah, milenial sendiri itu juga sudah hampir 80 juta juga. Jadi kurang lebih setengah populasi di Indonesia, bonus demografinya itu orang-orang generasi milenial dan generasi Z. Yang secara karakteristik itu menurut penelitian dan survei itu mirip. Nah, tapi ini yang menarik adalah ini. Kenapa sih kok saya bahas tentang mentalitas Gen Z gitu ya? Karena kemarin ini lagi tren di mana-mana Mas Daryl. Saya masuk ke perusahaan FMCG yang huruf depannya O, saya nggak sebutin ya apa ya gitu. Terus saya masuk ke FMCG yang lain lagi, huruf depannya U, teman saya di situ sama ada yang huruf depannya W gitu ya. Mereka semua ngalamin yang sama. Ini ada apa dengan Gen Z? Kenapa mentalnya memble semua? Kenapa kok mentalnya melempem? Dikit-dikit healing, dikit-dikit stres, dikit-dikit resign. Dan yang sekarang kemarin lagi menarik gitu di perusahaan properti yang besar, ada direktur HR bilang kayak gini, ini ada sebuah tren baru nih. Ada alasan resign yang baru. Yaitu apa? Karena kesehatan mental. Saya resign dari perusahaan ini. Waduh. Dan sekarang muncul teori tren-tren yang baru, ada quiet quitting namanya. Ya, quiet quitting ini disebut sebagai pokoknya bekerja itu apa adanya lah. Daripada kesehatan mental saya ambruk, lebih baik saya diem-diem aja, saya pokoknya kerja sesuai dengan jam kerja, saya nggak bikin masalah, saya ngerjain tuntas, boro-boro lembur, nggak usah lembur lah, pokoknya kerja yang cukup, saya dapat duit, pokoknya nanti saya libur, yang penting mental saya tetap sehat. Nah sekarang, ini di mana-mana banyak. Nah tentu ini akan menjadi momok bagi bagi business owner ya. Karena alasan mental health dijadikan sebuah jadi bumper gitu kayaknya. Nah, ini yang jadi masalah nih. Nah, apakah mental health itu penting-penting? Ya, cuman seringkali jadi alasan yang menurut saya ini juga bahaya. Karena memang tapi apakah mental health di generasi Z ini sekarang memang lebih rentan, lebih fragile? Jawabannya yes, memang. Jadi memang menurut penelitian pun juga sejak adanya sosial media yang marak ini membuat mental generasi saat ini semakin kesepian, semakin kehilangan dirinya, semakin seolah-olah terkoneksi padahal mereka generasi yang paling tahu seolah-olah tahu banyak hal padahal mereka belum punya banyak pengalaman.
Oke, baik. Saya beralih ke Pak Yakob Esra. Pak Yakob, kalau kita melihat tentang perpadu-padanan antara generasi-generasi sebelum Gen Z ya, millennials dan juga Gen Z seperti Gen X atau bahkan baby boomers, ini kan sepertinya butuh satu asupan nutrisi dalam artian motivasi kah, insight kah, yang betul-betul bisa membuat mereka tuh punya semangat yang sama. Nggak seperti yang disampaikan Mas Harmoni tadi, dikit-dikit healing, dikit-dikit jalan, dikit-dikit ngeluh, banyaklah ininya, itunya, ininya. Nah, bagaimana sebetulnya membentuk sebuah kesadarannya? Apakah generasi-generasi sebelumnya itu yang harus beradaptasi dengan Gen Z, dengan mentalitasnya, atau justru generasi Z ini yang harus bisa beradaptasi dengan mentalitas juaranya generasi sebelumnya? Mana yang harus dilakukan adaptasinya, Pak Yakob? Mikrofonnya, Pak Yakob, mohon izin. Oh iya, coba kita batasi dulu bahwa yang kita bahas ini adalah mentalitas. Ya. Nah, mentalitas dalam teorinya Paul Gestalt itu adalah adversity quotient, kecerdasan adversity. Di situ ada 4 bagian yang memang harus dilatih, entah generasi yang dulu, yang Z ya. Pertama itu dia harus bisa kontrol masalah yang masuk dalam hidup dia. Nah, tadi Harmoni bilang kalau dikit-dikit menyerah itu ada masalah di kontrolnya. Ya, kalau zaman dulu mau menyerah ya nggak makan gitu. Ya, Mas Daril kalau dari dulu menyerah nggak sampai seperti hari ini. Ya, power character udah 22 tahun, Mas Daril juga tambah luar biasa. Setuju itu. Mas Daril ini tajam banget pertanyaannya, kesimpulannya. Bagus. Iya, orang itu harus belajar. Dan generasi si ini saya nggak yakin semuanya begitu. Oke. Kalau dia lahir dari orang tua yang punya nilai-nilai, kerja keras, saya yakin C-nya ini kuat. Yang kedua, O. O itu origin. Apakah dia tahu dan diajar oleh orang tuanya sumber masalahnya itu apa? Banyak orang tua yang dirinya sendiri nggak tahu masalah ini masalah apa ini. Bahkan mereka bertengkar di hadapan anaknya sendiri. Anaknya mau nanya temannya juga nasibnya sama. Jadi lingkaran setan ini. Origin ini sebetulnya gampang, 5 aja. Ada masalah data nggak cocok, ada masalah nilai, adalah masalah struktur, masalah hubungan, dan masalah kepentingan. Nah, itu aja. Nah, kalau diajar dan mau belajar, banyak buku, banyak YouTube yang membahas ini, gitu. Ya. Jadi, origin itu adalah kemampuan untuk melihat sumber masalah itu apa. Nah, anak-anak kita atau orang-orang muda yang generasi Z yang 160 juta itu gebiah uya aja gitu loh. Nah, kalau ini maaf ya, sekali lagi contohnya Mas Daril yang aku tahu. Daril Adam itu seorang MC yang luar biasa setahu saya. Daril Adam juga seorang yang sangat kreatif di dalam mengolah kata misalnya. Tapi kenapa kok waktu itu almarhum Nancy Mokoginta masih diajarkan? Itu bicara mengenai senyawa dari Pak Fahri. Senyawa dengan pembicaranya. Bukan jelek menurut saya, tapi senyawanya sampai beliau almarhum. Nah, dengan perkembangan zaman, maka yang namanya Daril Adams atau Pak Yakob Ezra atau Harmoni Ezra sebagai penerus dari Power Character sampai 22 tahun, itu terus mempelajari 5 sumber masalah ini. Saya ulangi lagi ya, 5 sumber masalah. Masalah hubungan, masalah nilai, masalah data, masalah kepentingan, masalah struktur. Nah, sumber masalah ini kalau dikelola dengan baik itu sangat bagus sekali. Ya. Yang ketiga itu reach. Apakah kita bisa membedakan ini masalah pekerjaan dan masalah bukan masalah rumah tangga gitu loh. Banyak orang campur aduk ke situ. Dan yang terakhir itu
tentu saja endurance, daya tahan berapa lama orang itu bisa bertahan dalam masalah. Karena kita cuma 1 jam, saya nggak banyak teori, tapi cobalah kalau mau kuat mentalnya itu satu, nggak gampang menyerah ya. Oke. Pelajari ya kegagalan saya apa. Kemudian bedakan ini masalah saya bukan masalah orang lain gitu loh. Ya, Yang keempat ya bangun lagi lah, coba lagi gitu. Gampangnya gitu. Oke, baik. Ini secara nggak langsung malam hari ini kita belajar sekolah kehidupan ya, Mas Harmoni ya. Diajarkan langsung sama Pak Yakob Ezra gitu ya. Karena ya mentalitas Gen Z seperti yang disampaikan, dan mungkin kita tahu juga banyak orang yang ya terlalu manja, terlalu gampang menyerah, terlalu tidak mau belajar banyak gitu loh dari suksesor orang-orang senior sebelumnya. Oke, kita tahan dulu di sini. Nanti kita coba bahas lebih detail lagi. Dan kami undang Smart Listeners yang malam hari ini ingin bergabung, mungkin mau say hi untuk Pak Yakob Ezra, kalau belum nggak ketemu silakan. Yang ingin dibacakan tanda tangannya, pengen tahu karakter Anda itu seperti apa, boleh bubuhkan tanda tangan Anda di kertas putih, bukan tisu ya, kertas putih dengan menggunakan pulpen berwarna hitam. Tuliskan nama lengkap Anda di bawahnya dan segera kirim ke 0812 11 12 959. Kita akan kembali setelah jeda iklan komersial berikut ini. Smart Character bersama Power Character based on business transformation. Ekonomi global diprediksi akan mengalami turbulensi di tahun 2023. Kondisi ekonomi dunia termasuk Indonesia belum pulih benar usai hantaman pandemi COVID-19. Kekinian, dunia dihadapkan dengan isu geopolitik konflik Rusia-Ukraina yang berdampak cukup signifikan pada perekonomian global. Presiden Joko Widodo memprediksi kondisi ekonomi dunia pada 2023 akan lebih sulit dari tahun ini, termasuk Indonesia. Tahun ini kita akan sulit. Tahun depan, bagaimana Indonesia dan para pelaku bisnis bisa mengatasi kondisi tersebut dan maju sebagai pemenang? Smart FM akan mengulasnya dalam Smart Business Outlook 2023. Jurus Jitu hadapi krisis global. Be smart with Smart FM. Presidensi G20 di Indonesia akan mendorong upaya bersama untuk pemulihan ekonomi dunia dengan tema Recover Together, Recover Stronger. Indonesia terpilih menjadi penyelenggara Forum G20 2022. Forum G20 mendominasi 60% dari jumlah penduduk dunia, serta mendominasi 80% GDP dunia, serta mendominasi 75% perdagangan dunia, dan mempunyai tugas untuk membuat kebijakan dalam bidang perdagangan, fiskal, dan keuangan yang kemudian diadopsi oleh berbagai negara lainnya. Lalu apa manfaatnya bagi Indonesia, dan apa yang penting diketahui dari penyelenggaraan Forum G20 2022? Simak info terkini G20 di Smart FM setiap Rabu jam 6 dan jam 9 pagi, jam 1 siang dan 4 sore di Smart FM Business and Inspiration. G20 Indonesia 2022. Recover Together, Recover Stronger. 60 seconds of top news stories. This is BBC Minute. All the latest world news. The country is in crisis. Missiles flying across the night sky. All the latest sport. It's unbelievable. This is crazy. All the latest trends. Viral tweet time. A really catchy tune. You've got to see this. And all in 60 seconds. Do not try this at home, people. BBC Minute. All your news from around the world. On Smart Jakarta 95.9 FM. Business and inspiration. Part of the KG Radio Network. Kembali Anda simak Smart Character bersama Power Character based on business transformation. Oke, baik. Terima kasih Anda masih terus bersama kami dalam program Smart Character bersama dengan Bapak Dr. Yakob Ezra dan juga ada Mas Harmoni Ezra. Tentunya ada saya dan Adam di sini yang akan menemani Anda. Kita masih bicara tentang mentalitas Gen Z. Ini mohon izin Pak Yakob dan juga Mas Harmoni, saya sempat mendengar beberapa keluh kesah dan juga fakta yang mungkin
itu identik keterkaitannya dengan mentalitas dari Gen Z. Yang pertama, konon kabarnya mereka itu tipikal-tipikal orang yang punya masalah kecemasan yang begitu tinggi, depresinya juga lebih tinggi dari generasi sebelumnya. Kemudian juga ada yang menyebut generasi yang paling banyak melakukan konseling. ini saya coba ke Mas Harmoni dulu, Mas Harmoni. Mau nggak mau emang ya begitu ada aja gitu loh. Terus bagaimana kira-kira penentuan, kita bicara masalah level yang lebih tinggi lagi ya. Apakah dengan hadirnya statement tersebut akan mempengaruhi karakter seorang terhadap karakter kemajuan bangsa? Karena ini kan hubungannya juga erat dengan kebersamaan secara keseluruhan, Mas Harmoni. Ya, jadi sebetulnya ini menarik jika dibahas ya, karena memang betul generasi saat ini nih, bahasa yang lebih tepat mungkin saya sebut sebagai generasi yang sudah terbuka akan kesehatan mental. Karena menurut saya zaman dulu kesehatan mental tuh di Indonesia edukasinya sangat rendah gitu. Bahkan sampai ada yang namanya dipasung, bahkan sampai sekarang pun masih ada gitu. Jadi orang yang stres dikira kerasukan setan gitu ya. Makanya kemarin sampai ada si Gus-Gus itu tuh rame kan dibahas gitu kan. Padahal sebetulnya dukun-dukun tersebut itu ya hanya saja memainkan apa teknik-teknik psikologi tanpa kejelasan yang jelas lah lembaganya apa gitu ya. Tapi sekarang dalam arti kondisi anak-anak muda zaman sekarang itu sudah terbuka akan berbagai macam informasi, berbagai macam karena memang generasi Z ini generasi pertama yang sangat terbuka terhadap digital ya. Jadi sudah terbiasa dengan digitalisasi. Bahkan sampai di pelosok pedalaman pun smartphone itu menjadi kebutuhan pokok untuk membaca informasi melalui TikTok, Instagram, sosial media maupun apapun itu. Mereka belajar dari sana. Mereka menerima informasi dari sana. Jadi mereka mau nggak mau sekarang sudah terjadi pemerataan edukasi secara umum, massal gitu ya, tapi juga termasuk informasi-informasi yang negatif, informasi-informasi yang nggak relevan tentunya. Tapi saya positif sih, artinya saya yakin generasi ke depan ini Indonesia ini semakin baik karena menurut survei pun juga generasi di Indonesia ini sangat terbuka, reseptif terhadap keuangan ternyata, gitu. Terutama Gen Z, Gen Z itu mereka banyak belajar literasi keuangan, gitu. Mereka juga sudah mulai belajar berinvestasi. Minimal mereka sudah bisa menghasilkan uang melalui online. Ya, jualan barang bapak emaknya gitu dijual-jualin. Mereka udah bisa ngelakuin hal itu. Nah, ini menarik gitu. Generasi Z yang belum kuliah pun mereka juga sudah mulai belajar berbisnis. Nah, ini artinya apa? Yes, memang secara mental mungkin ada terhit gitu ya, tapi bukan berarti mental kita patah gitu. Nah, hal yang menarik lagi adalah apakah dengan kemajuan teknologi apakah pasti akan ada kemunduran-kemunduran? Tentu ada. Contohnya gini, sebelum ada lampu, ya, sebelum ada listrik, sebelum ada industri zaman dulu industri energi itu pakai uap ya, pakai batu bakar gitu ya. Kereta api pun juga pakai kayu pakai batu bara gitu ya. Nah, jadi artinya semakin ada kemajuan teknologi, pasti ada kebiasaan yang baru dan kebiasaan yang lama ditinggalkan. Zaman dulu mungkin hal yang biasa untuk kita membuat api. Semua orang sudah terbiasa bikin api gitu ya. Zaman sekarang nggak bisa, mesti pakai korek, mesti pakai apa. Zaman dulu orang terbiasa untuk tidur tepat waktu, kerja keras. Zaman sekarang sudah lahir di serba instan, informasi tersebar luas, ya pasti nanti akan ada muncul masalah-masalah yang baru dan ada gaya hidup yang baru juga. Nah, otomatis ini kita sekarang masa peralihan nih. Gitu. Jadi kita menjadi generasi yang semakin smart, semakin pandai, semakin terbuka akan wawasan, semakin tertantang untuk kita lebih smart, lebih pandai. Orang-orang yang semakin mau belajar, orang-orang yang semakin mau mencoba hal yang baru, semakin berani. Mereka adalah orang-orang yang akan thriving ke depannya. Nah, jadi seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Yakub juga pun, saya yakin sih Indonesia tetap bisa mengelola ya. Jadi nggak mungkin pengelolaan business owner pengelolaan yang zaman dulu masih works nih ya untuk metode yang diimplementasi di perusahaan zaman dulu, sekarang itu nggak works lagi gitu.
Sekarang ada istilahnya namanya employer branding. Sekarang kita mulai memperhatikan, sekarang Gen Z ini untuk masuk ke perusahaan saya ini harus melakukan apa. Zaman dulu tuh kurang memperhatikan kesehatan mental karyawan. Sekarang sudah ada bikin fun ya, bikin bikin arena pingpong buat main ya. Nah ini Gen Z itu sekarang nyari ada 4 hal di perusahaan. Ini fun fact ya. Jadi pertama mereka mencari perusahaan yang seru. Mereka bukan hanya kerja, tapi mereka juga bisa mendapatkan keseruan, ada tempat main gitu ya. Dan yang kedua, mereka mencari perusahaan yang inovatif. Jadi selalu ada ruang teknologinya, ada ruang teaternya gitu ya. Yang ketiga, mereka mencari perusahaan yang etik gitu ya, ethical ya, taat aturan. Mereka maksudnya nggak boleh tuh kayak ada isu-isu yang negatif di perusahaan itu ya. Nah, jadi dan company yang terkoneksi secara internasional. Nah, jadi mereka bisa belajar ketemu orang luar negeri di situ ya. Mereka itu ini sekarang generasi yang memang lagi cari perusahaan yang demikian. Nah, jadi mau nggak mau ya cara kita mesti berubah sih. Cara mengelola tim kita mesti berubah. Cara kita mengelola orang mesti berubah. Tapi bersyukurnya yang dikelola juga manusia. Itu yang nggak berubah. Walaupun ini sebetulnya kalau untuk membentuk sebuah kolaborasi itu jadi PR bersama ya Mas Harmoni ya, agar dua-duanya bisa sinkron. Oke, saya beralih ke pertanyaan yang sudah masuk dari WhatsApp dulu. Nah, ini sudah ada Ibu Nadia. Selamat malam Pak Yakob, apa kabar? Kami doakan sehat walafiat, Mas Harmoni juga Mas Daga sehat semuanya. Ingin menanyakan satu hal saja. Kebetulan orang tua saya itu adalah pemilik sebuah usaha keluarga yang punya 19 karyawan. Dan 6 diantaranya itu adalah generasi generasi milenial, dan juga ada generasi Z yang memang kecerdasannya sangat luar biasa. Ide-idenya memang patut untuk dipertimbangkan. Nah, bagaimana memanfaatkan mentalitas generasi Z yang kadang mereka suka melo, suka sedih-sedihan, kadang-kadang baper, agar bisa semangat mengikuti ritme kerja di perusahaan keluarga ini. Oke, gimana Pak Yakob? Boleh usul, silakan. Kalau saya jadi owner, yang 6 orang itu kasih kebebasan tanpa jam kerja. Oh, oke. Kedua, kasih targetnya itu proses maupun OKR, Objective Key Responsibility. Ya kan kreatif katanya, ya kan? Ya mesti dibuktikan dong gitu, jangan cuma ide, ya. Terus beri mereka kebebasan yang lebih bebas daripada yang 13 tentu saja. Gitu. Tapi mereka harus report kepada yang 13 tentu saja karena yang lebih tua kan, yang lebih senior gitu loh. Terus ketiga adakan gathering yang sama-sama mau tua mau muda, itu isinya games, nilai-nilai perusahaan, visi misi perusahaan. Saya yakin yang dibutuhkan 6 orang itu adalah kebebasan dan nilai-nilai. Gitu. Kebebasan tanpa nilai-nilai itu adalah keliaran. Nah, tapi kalau nilai-nilai tanpa kebebasan itu penjara. Ya. Oke, baik. Mas Harmoni mau menambahkan? Silakan. Menarik ya. Terima kasih Bu Nadia buat partisipasinya. Jadi memang untuk anak-anak muda zaman sekarang itu mereka sudah menghargai flexible working hour. Artinya apa? Jadi anak-anak zaman sekarang itu pokoknya dikasih deadline, tapi mereka mau dikasih kebebasan untuk proses mencapainya. Yang artinya apa? Mereka mau kerja di Starbucks, mereka mau kerja di kafe, mereka mau begadang ngerjainnya. Itu kasih aja kebebasan, tapi dikasih deadline. Nah, itu yang tadi Pak Yakub sampaikan. Kasih OKR aja, kasih target. Yang penting mereka prosesnya mau begadang 2 hari, 3 harinya dipakai buat nonton Netflix, streaming, YouTube gitu. Ya mereka senang melakukan hal itu. Gitu. Jadi memang perilakunya mirip-mirip milenial ya. Milenial sama Gen Z juga kayak gitu juga masalahnya. Jadi ini sebuah isu, bisa jadi isu penundaan, isu prokrastinasi. Namun kalau misalkan dikelola dengan baik ya, kreativitas orang-orang yang kreatif biasanya mereka justru diberikan kebebasan untuk berkarya. Mereka kan semakin kreatif.
Oke, baik. Terima kasih Bu Nadia. Ini satu lagi pertanyaan yang masuk dari Bapak Ahmad Subori. Pak Ahmad Subori menanyakan begini. Saya punya 3 orang anak dan satu di antaranya adalah Gen Z. Agak cukup sulit untuk bisa memberikan aturan terkait dengan apa yang menjadi sebuah keinginan mereka. Bagaimana saya selaku orang tua bisa beradaptasi secara karakter? Apakah saya harus mengikuti seluruh kemauan atau pembentukan karakter anak berdasarkan apa yang mereka mau, atau anak juga harus mengerti apa yang orang tua mau? Silakan, Pak Yaakob. Harmoni aja jawab. Oke, Mas Harmoni, silakan. Iya, jadi ya saya produknya dari Pak Yaakob ya. Saya bersyukur karena Pak Yaakob ini memberikan saya itu pendidikan yang berbeda daripada yang lain ya. Yang artinya apa? Saya menyadari itu karena teman-teman saya itu pola asuhnya sering pakai kata pokoknya, nggak dikasih pengertian gitu. Nah, saya pun akhirnya belajar untuk menyadari bahwa itu udah nggak masuk lagi di generasi saat ini gitu. Generasi saat ini nih tentang iman, tentang keyakinan, tentang masa depan, tentang apa yang baik buat dia. Itu sudah semua hal ini nih bisa terbuka dan bisa dipelajari semuanya melalui online. Tanpa disadari sudah banyak orang-orang itu belajar melalui sosial media. Ini menciptakan tren baru di mana ketika ada orang atau seorang anak yang tidak mendapatkan sesuatu hal dari orang tuanya, dia akan cari di luar sana. Dan yang mengerikan sekarang kita semua nggak perlu keluar secara fisik untuk dari rumah untuk belajar hal-hal tersebut. Dan ketika mendapatkan konten-konten kreator yang mohon maaf salah ya gitu ya, yang bertentangan dengan nilai-nilai keluarga, ya otomatis mereka akan berperilaku berseberangan yang bisa berontak bahkan. Nah, oleh sebab itu para orang tua perlu lebih terbuka ya akan lebih relevan, bahasa saya lah, lebih relevan, yang artinya ngerti sekarang dunia ini apa yang sedang terjadi, sekarang apa yang lagi rame dibahas gitu ya. Nah, makanya sampai contohnya pertanyaan-pertanyaan yang lebih menggelitik gitu ya. Contohnya, iman kamu ini diwariskan atau iman pilihan? Waduh, itu mana anak-anak zaman sekarang, zaman SMA udah nanya hal itu gitu. Iya. Jadi kalau zaman saya SMA nggak nanya hal itu gitu. Nah, jadi ini kan penting untuk kita tahu hal-hal ini ya gitu. Ya. Tapi begini, sebelum kita break, Mas Harmoni, apakah memang pembentukan mentalitas Gen Z ini basically-nya berdasarkan apa yang diajarkan dari rumah orang tua, atau mungkin secara parenting berpengaruh juga, Mas Harmoni? Oh, parenting tentu mengambil peran besar ya. Siapa orang-orang terdekat kita, lingkungan kita, itu membentuk mentalitas kita. Makanya kalau misalkan tadi sudah dilakukan CORE tadi ya, control, origin, reach, sama endurance, itu otomatis semuanya kan lebih baik gitu. Cuman kan ada faktor lain lagi seperti kayak persahabatannya. Ya kan, zaman sekarang itu anak-anak muda itu butuh eksistensi diri, yang akhirnya mereka bisa mendapatkan eksistensi diri dari banyak hal loh. Ya, mereka bisa dapat eksistensi diri dari game, ya, dari game. Makanya orang-orang itu kok anak-anak bisa keranjingan banget main game karena mereka dapat eksistensi diri di situ. Mereka dapat piala, mereka dapat achievement, mereka dipuji-puji di lingkungan game virtualnya dia, yang dia mungkin tidak dapatkan di lingkungan aslinya. Nah, ini yang menjadi tantangan ya, bukan berarti itu jelek. Ini kayak pedang bermata dua aja gitu. Kalau misalnya dia manfaatkan itu untuk berkarya dan orang-orang bisa melihat itu bahwa dia memang orang yang berkarya dengan baik dan sehat gitu ya, mengejar mimpinya, ya nggak apa-apa. Cuman kalau misalkan jadinya kecanduan, keranjingan gitu ya, nah sekarang jadi isu baru nih. Ini kayaknya orang anak-anak muda ini setiap hari pasti ngeliat layar terus gitu. Layar itu udah nggak bisa lepas gitu. Nah, ini menjadi isu ya, tapi juga tantangan lah. Baik, kita break dulu ya. Tinggal satu sesi terakhir. Pak Yaakob, nanti kita ngobrol lagi ya. Sebentar lagi ada analisa tanda tangan yang akan boleh. Pak Yaakob mau bacakan boleh, Mas Harmoni juga boleh nanti. Siapa tahu nanti ini untuk melengkapi saja dari sisi generasi Z untuk membentuk mentalitas mereka. Smart Listeners, kami akan segera kembali. Smart Character bersama Power Character based on business transformation. Pagi-pagi memang seneng banget dengar kicauan burung. Tapi kalau dengar kicauan tentang apa yang dilakukan dan update dari Smart FM, juga bisa loh. Smart FM, Business and Inspiration.
follow Twitter Smart FM @radiosmartfm959 dan dengarkan kicauan-kicauan kami tentang berbagai hal yang positif. Pastikan follow Twitter @radiosmartfm959. Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah... Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu, dan kapan saja tinggal dibuka. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Kembali Anda simak Smart Character bersama Power Character based on Business Transformation. Oke, baik. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Character bersama dengan Pak Dr. Yaakob Ezra dan juga hadir Mas Harmoni Ezra di sini. Kita akan coba bacakan tanda tangan yang sudah masuk ya di WhatsApp kami 0812 11 12 99. Nanti kita akan kombinasikan dengan pertanyaan atau komentar yang masuk juga di WhatsApp tersebut. Mohon izin Mas Harmoni, silakan. Siap. Jadi yang kita akan bacakan tanda tangan pada malam hari ini adalah karakter kepemimpinan ya. Jadi jika Anda Gen Z, kepemimpinannya seperti apa? Jika Anda business owner, bagaimana Anda mengelola? Nah, ini kita kaitkan bagaimana kita dapat mengelola Gen Z gitu ya. Nah, oke. Jadi yang pertama sudah masuk tanda tangan dari Pak Hye Kong. Terima kasih sudah berpartisipasi. Saya melihat Pak Kong ini seseorang yang, saya mohon maaf antara Bu Kong atau Pak Kong ya. Saya melihat bahwa Anda seseorang yang cukup percaya diri. Ya, Anda seseorang yang kreatif, imajinatif, seseorang yang biasanya punya ide-ide yang banyak untuk memecahkan masalah, ya. Namun Anda bukan seseorang yang mudah mengekspresikan diri ketika di lingkungan yang baru. Anda seseorang yang bisa berekspresi ketika Anda diberikan waktu untuk merangkai kata-kata, kalimat gitu ya. Namun biasanya Anda bukan tipikal yang spontan. Anda tipe yang bermerasa, berpikir, baru bertindak gitu. Anda seseorang yang bisa berhati-hati dalam mengambil keputusan, menghargai janji, dan cukup disiplin ya dalam komitmen. Namun titik kritisnya ada kecenderungan memang saya melihat ada kecenderungan ragu-ragu akan diri sendiri, ragu-ragu akan hal yang dikerjakan. Nah, jadi keraguan ini menjadi hal yang baik agar kita bisa belajar terus ya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Namun titik kritisnya Anda bisa menjadi cenderung nggak pedean gitu. Jadi Anda perlu tim sih, nggak bisa ngelakuin hal sendiri. Jadi perlu tim yang lebih nekat gitu ya, karena Anda kurang nekat biasanya. Ya, jadi dalam kepemimpinan di situ kolaborasi Anda. Oke, baik. Titik kritisnya di mana tadi, Mas Harmoni? Sorry. Ya, ragu-ragu. Oh, ragu-ragu ya. Ragu-ragu akan diri sendiri, tapi akan kuat kalau misalkan memegang di bagian produk ya. Analis gitu ya. Tapi kalau misalkan, makanya saya minta untuk Anda kerjasama sama orang-orang yang lebih nekat gitu ya. Karena Anda kuat di proses, untuk result kayaknya kurang gitu. Oke, baik. Ini yang berikutnya ada Ami ya, saya sudah kirimkan. Oke, baik. Saya lanjutkan lagi. Pak Yakub mau baca atau saya lagi? Nggak apa-apa? Pak Yakub? Oh, saya aja. Oke, baik. Ibu Ami, ya saya mohon maaf, ini saya antara Bapak atau Ibu. Ya, saya melihat adalah Anda seseorang yang ya, Anda seseorang yang tekun. Anda tipe orang yang biasanya rela berkorban. Anda seseorang yang berhati-hati sebelum mengambil keputusan.
bisa dipercaya, ya Anda seseorang yang sabar, ya, nggak emosional, nggak meledak-meledak. Anda seseorang yang cukup berhati-hati ngambil keputusan. Nah, namun Anda seseorang yang biasanya juga ini ya, lembut ya, gitu. Dan biasanya kalau ngerjain sesuatu hal yang disuka bisa berjam-jam. Nah, titik kritisnya memang kecenderungannya ada kecenderungan ini ya. Anda merasa kecil di dunia ini, gitu. Gitu. Jadi di lingkungan sekitar gitu kayaknya saya mah apa, aku mah apa gitu. Nah, itu Ibu Ami kayaknya perlu sembuh deh dari itu. Ya. Saya jadi ingat statement teman ada yang pernah bilang gini, aduh apalah artinya gue di kantor cuma orang ginang katanya. Satu lagi deh. Pesan saya. Oh ya, silakan Pak Yakob. Jangan suka lihat ke belakang, lihat ke depan aja. Kehidupan itu ada di hari ini dan depan. Ya, Belakang betul. itu evaluasi, ya. Yes, Kalau setuju, ada setuju. yang lalu yang nggak nyaman, ya sudah direlakan, disyukuri. Kalau Anda benci, ya diampuni, gitu. Lihat ke depan lah, ya Bu. Jangan lihat ke belakang terus. Oke, baik. Ini yang satu yang terakhir saya sudah kirimkan Mas Harmoni sebelum kita ke komentar positif yang masuk hari ini. Silakan. Baik. Dari Noviana, aduh blur ya. Oke, Noviana, tapi oke lah kita coba ya baca. Novayana. Novayana, baik. Saya melihat bahwa Anda seseorang yang Anda seseorang yang bisa mix ya. Ini saya melihat Anda seseorang yang cukup tegas, tapi satu sisi Anda juga bisa lembut gitu. Saya bisa melihat bahwa Anda seseorang yang cukup punya kemauan yang kuat, namun saya juga bisa melihat bahwa Anda ini cukup berhati-hati. Nah, ini kombinasi yang menarik ya, gitu. Anda juga seseorang yang bisa mengekspresikan diri ketika apalagi tertekan ya. Anda kelihatan banget untuk membela defensifnya cukup kuat, argumentatifnya cukup kuat. Tapi satu sisi Anda juga bisa lembut gitu, bisa apresiatif ya, bisa ya kelihatan kelembutan Anda. Namun ini yang bisa menjadi bahaya dari tadi kok kontradiksi ini menyebabkan Anda bisa tarik-menarik ya antara belas kasihan sama ketegasan gitu. Itu yang bisa jadi injek gas sama injek rem yang mungkin Anda nggak nyaman sama diri sendiri. Ketika ibaratnya habis bacok orang gitu ya, terus merasa bersalah gitu. Ya, itu analogi yang jelek sih. Itu analogi yang jelek. Cuma pada intinya habis melakukan misalkan execute orang gitu ya, pecat orang misalnya untuk melakukan kesalahan. Tapi bisa perasaan bersalahnya tuh nggak hilang-hilang beberapa hari, bisa gitu. Bahkan mungkin berminggu-minggu, bisa kayak gitu. Jadi ya itu catatan dari saya untuk punya konselor ya, untuk bisa punya exit ya. Gitu. Yes. Oke, jangan sampai jadi beban mental sendiri ya setelah mengambil keputusan ya. Ya. Oke, baik. Pak Yakob, waktu kita nggak cukup banyak, Mas Harmoni juga. Jadi walaupun beberapa komentar, oh iya saya bacakan komentar yang masuk dulu deh. Awesome banget buat malam hari ini. Ini dari Prima. Nggak ketemu Pak Yakob udah lama, nggak ngelihat langsung Pak Yakob, tapi tiba-tiba sudah merasa bangga bisa dengan suaranya. Terima kasih, salam sehat. Mas Harmoni juga salam sehat. Oke. Terus ini sudah ada Febian. Kalau Febian bilang begini, temanya keren, bahasanya keren, jadi kesindir. Selaku Gen Z, sebisa mungkin kelak nanti kalau punya keturunan yang masuk kategori Gen Z, harus bisa mengerti tentang apa yang menjadi sebuah keinginan mereka untuk bentuk mental kita. Betul, dari keluarga. Oke, baik. Tinggal 3 menit, harus kita bagi waktu. Saya mohon izin ke Pak Dr. Yakob Ezra terlebih dahulu tentang mentalitas Gen Z, apa yang menjadi quotes atau insight malam hari. Seimbangkan pikiran dan perasaan, karena ketika kita terlalu berperasaan, maka hidup kita jadi mellow. Kalau kita terlalu logika, maka kita akan menjadi orang yang lokusnya internal, mengandalkan diri sendiri, kurang mengandalkan Tuhan atau orang lain. Bagi saya, keseimbangan pikiran dan perasaan itu akan membuat kemauan kita menjawab kebutuhan, bukan menjawab keinginan. Saya ulangi lagi, keseimbangan antara pikiran dan imajinasi kita, logika dengan imajinasi, akan membuat kemauan kita menjawab kebutuhan, bukan keinginan. Demikian. Baiklah. Kebutuhan, bukan keinginan.
kita sudah sampai di akhir sesi. Sebelum kita akhiri perbincangan malam hari ini, yuk sama-sama kita dengarkan sesi peredaman bersama dengan Mas Harmony Ezra. Baru saja kita membahas tentang Gen Z mentality atau mentalitas Gen Z. Anak-anak yang lahir kurang lebih tahun 2000-an sampai hari ini. Jadi ini kita ketika membahas tentang mentalitas Gen Z ini menarik ya, karena banyak orang-orang yang menilai bahwa mentalitasnya Gen Z ini memble dan mentah banget gitu. Kenapa demikian? Karena memang isu ini sudah banyak diangkat ya sama banyak orang, bahkan sampai HR TikToker pun juga membahas gitu. Bahkan bos-bos juga yang business owner pun juga sudah membuat konten terkait hal ini gitu. Contohnya kayak misalkan generasi baby boomers itu generasi yang kuat-kuat, tahan banting. Generasi X di pressure juga masih mau tetap kerja. Generasi milenial sudah mulai stres. Generasi Gen Z udah pada minta healing semuanya. Nah, mengapa demikian? Mungkin Anda adalah orang yang mungkin juga Gen Z yang sudah capek, mentalnya sudah lelah akan semua hal ini kah? Atau mungkin Anda seseorang yang business owner yang harus merekrut tim-tim baru tapi capek ngelihat mentalnya Gen Z? Nah, kita harus sadar bahwa generasi terus berubah. Tantangan zaman akan terus ada yang baru. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita dengan kondisi situasi yang memang berubah-ubah terus. Tapi pahamilah bahwa konsep Gen Z adalah sebuah konsep stereotype atau gebiak uyah, atau kita sebutnya pada umumnya. Tidak semua anak Gen Z mentalnya lemah, tapi memang yes, Gen Z rata-rata sekarang mentalnya lebih lemah karena semua keadaan menjadi lebih mudah. Semua keadaan menjadi serba instan, dibantu dengan kemajuan teknologi hari ini. Jika zaman dulu manusia belum ada listrik, tentu mereka akan jauh lebih kuat, terbiasa dengan kegelapan. Mereka terbiasa membuat api. Setelah adanya listrik sampai hari ini kita belum bisa membuat api lagi dengan kayu, dengan survival methods. Begitu juga dengan kemudahan-kemudahan yang baru sampai hari ini. Kita terus ada kemajuan dalam teknologi dan modernisasi. Namun itu juga pasti mengurangi mentalitas kita juga sebagai manusia. Kekuatan mental kita itu terus berubah, terus evolve mengikuti perkembangan zaman. Oleh sebab itu smart listener, ketika kita dibantu dengan teknologi, dibantu dengan kemajuan-kemajuan modernisasi hari-hari ini, kita tetap terus harus belajar untuk lebih dewasa, belajar sejarah, belajar skill-skill yang memang fundamental dan esensial agar mental kita terus tetap kuat. Oleh sebab itu smart listener, mari sama-sama terus berespon benar menghadapi tantangan yang terus berubah hari-hari ini. Always right response. Always right response. Terima kasih smart listener sudah bergabung bersama dengan kami dalam 1 jam program Smart Karakter hari ini. Dan mungkin untuk para Gen Z tetap semangat, terus memberikan kontribusi kepada semua yang ada di sekeliling Anda. Buktikan bahwa Anda mampu dan bahwa stigma-stigma negatif yang beredar tentang mentalitas Gen Z yang inilah, yang itulah, itu walaupun ada, tetapi Anda bisa menjadikan itu sebagai sebuah peluang dan semangat untuk maju lebih luar biasa dengan karakter yang hebat. Saya Darul Adam. Saya Harmony Ezra. Saya Yaakob Ezra. Smart Karakter Huya. We are Life Transformer and we are changed to change the world. Bye-bye.